Pengen tahu seputar PU? Di Klub ini aja.
Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi Sobat Klub, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Saya Eni, senang sekali bisa menemani Sobat Klub di Klub Talk Show episode 57, persembahan dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pekerjaan Umum, yang tayang langsung dari studio Bapepom PU Wilayah 8 Makassar. Klub Talk Show hadir dengan obrolan yang informatif dan menarik, dan pastinya membuka wawasan kita semua. Di episode kali ini, kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu optimalisasi sistem irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai pilar Astacita. Sobat Klub sekalian, sistem irigasi yang baik memiliki peran penting dalam meningkatkan hasil pertanian dan mendukung ketahanan pangan nasional. Dalam talk show ini, kita akan membahas secara lebih mendalam bagaimana peran Kementerian PU, dalam hal ini Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang, untuk mendukung optimalisasi irigasi tersebut. Dan pastinya buat Sobat Klub yang sudah registrasi dan menyimak talk show, juga mengikuti kuis di akhir acara, akan mendapatkan sertifikat elektronik dan juga akan ada hadiah menarik untuk 3 penanya terbaik. Jadi tetap bersama kami selama 1 jam ke depan ya. Kita akan ngobrol seru, penuh insight, dan pastinya bermanfaat. Baik, selanjutnya mari kita simak tayangan video berikut ini. Untuk mewujudkan Astacita, pemerintah berkomitmen memperkuat sistem pertahanan dan keamanan negara, serta membangun kemandirian bangsa. Salah satu pilar kemandirian adalah melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. Pemerintah pun mendorong peningkatan kapasitas infrastruktur guna mencapai swasembada pangan. Infrastruktur penting yang mendukung swasembada pangan meliputi bendungan, bendung, dan jaringan irigasi. Bendungan berfungsi menahan dan menampung air, meningkatkan indeks pertanaman yang berdampak langsung pada produktivitas pertanian. Sementara bendung adalah bangunan melintang di sungai untuk meningkatkan muka air agar air dari sungai dapat disalurkan ke jaringan irigasi. Keterpaduan pembangunan infrastruktur sumber daya air berupa bendungan dan bendung akan lebih menjamin ketersediaan air untuk meningkatkan indeks pertanaman, terutama untuk musim tanam 2 dan musim tanam 3. Jaringan irigasi adalah tulang punggung utama daerah irigasi yang berfungsi mengalirkan air ke lahan pertanian. Berdasarkan regulasi Permen PUPR nomor 14/M/2015, terdapat 5 jenis irigasi, yakni irigasi permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak. BBWS Pompengan Jeneberang mengelola 28 daerah irigasi kewenangan pusat, di mana 2 diantaranya sedang dalam tahap pembangunan, DI Baliase dan DI Gilireng. Sinergi antara kementerian, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mencapai hasil optimal. Mari kita rawat dan jaga infrastruktur irigasi kita demi mewujudkan swasembada pangan Indonesia yang berkelanjutan. Pada sesi pembahasan kali ini, saya ditemani oleh narasumber yang telah hadir bersama kita. Beliau adalah Bapak Dr. Surya Dharma Hashim STMT, atau yang lebih akrab kita sapa dengan Pak Surya. Selamat pagi Pak Surya. Pagi Bu Eni. Apa kabar Bapak? Kabar baik. Alhamdulillah Bapak. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir untuk sharing pengalaman dan pengetahuan bersama Sobat Klub sekalian Pak. Saya yakin sebagian besar Sobat Klub sudah mengenal sosok Pak Surya, namun tentu ada juga yang belum sempat berkenalan lebih jauh.
Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya membacakan secara singkat profil beliau. Bapak Dr. Surya Dharma Hashim STMT, beliau kelahiran Palembang tanggal 16 September tahun 1968. Pendidikan formal yang telah ditempuh S1 Teknik Sipil bidang Sumber Daya Air di ITB tahun 1995, S2 Teknik Sipil bidang Pengelolaan Bencana Alam di UGM tahun 2006, S3 Teknik Sipil bidang Keairan di Universitas Hasanuddin tahun 2023. Riwayat jabatan Kepala Balai Teknik Rawa tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan 5 tahun 2022 sampai 2023, dan tentunya Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tahun 2023 sampai dengan sekarang. Wah, luar biasa ya Pak ya. Sudah sangat berpengalaman nih Pak di bidang SDA Pak. Boleh dibilang sudah suhunya nih Pak di keairan Bapak. Baik, sebelum kita masuk ke inti diskusi, kami informasikan kepada Sobat Klop. Bagi Sobat Klop yang ingin mengajukan pertanyaan kepada narasumber, silahkan menyampaikan pertanyaan melalui ruang diskusi Klop dengan format nama _instansi _pertanyaan. Nanti akan dipilih 3 penanya terbaik yang akan mendapatkan hadiah menarik. Selain itu, di akhir acara juga akan ada kuis yang akan muncul di layar Sobat Klop. Jangan lupa, hanya peserta yang mengikuti kuis yang akan mendapatkan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BPSDM Kementerian PU. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai sesi sharing bersama Pak Surya. Baik Pak, terkait pengelolaan irigasi, boleh dijelaskan Pak alur dari sistem irigasi, mulai dari hulu atau sumber air sampai ke daerah-daerah irigasi atau ke hilir. Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi prinsipnya ya, saya pengen jelaskan irigasi khususnya untuk padi ya, untuk tanaman padi itu dia butuh air ya untuk menggenangi, terutama pada saat dia pengolahan tanah ya. Jadi zaman dulu itu petani-petani kita itu belum ada sistem irigasi, mereka sumber air itu dari air hujan. Nah, dari air hujan itu mereka terutama untuk musim tanam satu ya, mereka awal musim hujan, nah mereka itu melakukan pengolahan tanah ya dari sumber air hujan itu. Nah, sejalan dengan perkembangan waktu, kebutuhan untuk produksi pertanian itu tidak cukup dari mengandalkan musim hujan. Itulah akhirnya dikembangkanlah sistem irigasi teknis. Nah, jadi intinya perlu ada sumber air yang cukup ya, yang bisa mengairi areal persawahan itu. Lebih baik kalau bisa 3 kali musim tanam ya dalam setahun. Baik. Nah, jadi sumber air itu bisa berasal dari sungai ya, kebanyakan dari sungai, bisa juga dari danau, bisa dari air tanah ya, bisa juga dari mata air ya. Nah, itu sumber air yang pokok. Nah, terus untuk memindahkan sumber air itu ke saluran irigasi, tentunya kita butuh bangunan perantara ya. Bangunan perantara itu disebut headwork ya kalau bahasa Inggris, yaitu atau mungkin bangunan pengambilan lah, bangunan pengambilan. Nah, bangunan pengambilan itu dapat berupa bendung ya, bisa juga bendungan ya, bisa juga pompa ya, stasiun pompa, bisa juga free intake ya, bisa juga nanti bendung gerak dan macam-macam. Jadi intinya kita memindahkan air ya dari sumber air melalui media bangunan pengambilan untuk kita masukkan ke sistem jaringan irigasi. Nah, untuk jaringan irigasi yang skalanya luas besar itu harus dibangun mulai dari saluran berupa jaringan utama ya dan jaringan tersier. Nah, jaringan terutama itu mulai dari saluran primer, masuk ke saluran sekunder, terus masuk ke saluran tersier, masuk ke saluran kuarter, masuk ke petak sawah. Ya, di situ intinya ya, kita memindahkan sumber air ya ke petak sawah ya melalui bangunan-bangunan irigasi dan saluran irigasi tersebut. Nah, nanti selanjutnya untuk lebih kondisi areal pertanian itu aman, tentunya pada saat terjadi hujan lebih, areal persawahan itu harus kita lindungi dengan membuat saluran-saluran pembuang ya, saluran pembuang agar lahan persawahan itu tidak tergenangi ya. Sekali lagi intinya Ibu ya, bagaimana cara kita memindahkan air dari sumber air ke jaringan irigasi agar masuk ke lahan persawahan. Baik. Kira-kira begitu ya. Baik Pak. Jadi sistem irigasinya itu berarti dari sumber air,
kemudian ke saluran primer, lalu ke saluran sekunder, kemudian tersier, lalu masuk ke petak sawah ya Pak ya. Setelah itu untuk air yang berlebih kita akan buang ke saluran pembuangan. Dengan membuat saluran ini ya, dia rasa pembuang secara berjenjang ya. Pembuang kuarter, pembuang tersier, pembuang sekunder, akhirnya masuk pembuang primer, biasa itu berupa sungai. Siap Pak. Baik Pak. Baik, bagaimana peran atau upaya Balai Besar Wilayah Sungai dalam mengelola sistem irigasi untuk mendukung program ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan? Ya, baik Bu, terima kasih. Jadi yang kebetulan kami ini kan ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini dibagi-bagi kewenangan ya. Nah, kebetulan untuk Balai Besar Pempengan Jeneberang ini kita punya 26 daerah irigasi existing dengan luasan 240.000 hektar. Nah, ini yang coba kita optimalkan ya, karena apa itu kalau kita bisa 26 daerah irigasi ini kita optimalkan bisa 3 kali tanam, itu sangat luar biasa ya. Kalikan saja ya, 3 kali tanam kalau produksi bisa 6 ton, berapa juta hektar yang bisa kita dapatkan. Nah, itu yang kami coba ini terus apa itu melakukan kegiatan operasi pemeliharaan maupun rehab ya terhadap 26 daerah irigasi existing yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan ini. Dan saat ini juga kami sedang membangun 2 daerah irigasi baru, ya, daerah irigasi Baliase di Kabupaten Luwu Utara itu dengan rencana 18.000 hektar, ya, sekarang sudah sedang tahap pembangunan jaringan utama, dan juga pembangunan daerah irigasi Gilireng di Kabupaten Wajo, ya, itu kurang lebih 8.000 hektar, 8.000 hektar. Nah, jadi ini pun sedang lagi pembangunan jaringan utama, dan insya Allah kalau kedua daerah irigasi itu selesai dibangun, kita akan dapat tambahan lagi area irigasi ya seluas 24.000 hektar. Jadi total nanti irigasi yang bisa ada ya, kewenangan pusat ini ya, saya bicara ada sekitar 270.000. Ditambah lagi ada kewenangan daerah ya. Kewenangan daerah itu ada kewenangan provinsi 58.000 hektar, ada kewenangan kabupaten itu sekitar 278.000 hektar. Nah, jadi itu kalau bisa kita, tapi karena kami di balai ini bertanggung jawab untuk kewenangan daerah irigasi pusat, ya kami coba optimalkanlah 26 daerah irigasi existing plus 2 irigasi baru itu, ya, supaya mereka bisa suku-suku 3 kali tanam ya melalui kegiatan rehab, peningkatan, pembangunan baru, dan operasi dan pemeliharaan. Saya kira itu Bu Edi ya. Baik, siap Bapak. Baik. Berarti ada 26 daerah irigasi Pak ya? Ya, yang sudah terbangun ya. Siap. Kemudian ada 2 lagi yang existing Pak yang sedang kita bangun. Ya. Wah, baik Bapak. Selanjutnya Bapak, tentu saja ada tantangan-tantangan nih yang dihadapi dalam kegiatan pengelolaan irigasi ini Bapak. Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam mengoptimalkan pasokan dan distribusi air bagi sektor pertanian, dan apa saja langkah-langkah yang sudah dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai dalam mengatasi tantangan-tantangan utama tersebut? Silakan Pak. Ya, baik Bu. Jadi irigasi kita itu banyak yang di Sulsel ini ya, bukan di Indonesia juga yang dibangun memang sudah sejak zaman lama, dari dahulu ya, bukan hanya zaman pasca kemerdekaan, malah pra kemerdekaan pun sudah banyak yang dibangun ya, seperti daerah irigasi Sadang di Kabupaten Pinrang itu sebelum zaman sebelum kemerdekaan itu sekitar 1939 sudah dibangun. Nah, kondisi saat itu daerah aliran sungai kita itu masih baik sekali ya, hutan-hutan masih banyak yang pohon-pohon besar ya, belum ada alih fungsi lahan. Ya, nah sekarang ini sudah banyak terjadi alih fungsi lahan, penggundulan hutan. Nah, itu berdampak pada kerusakan daerah aliran sungai. Padahal daerah aliran sungai itulah kunci ya dari untuk menjaga kelanggengan ya, kesinambungan pasokan air ke irigasi. Nah, inilah sebenarnya tantangan utama kita ya. Jadi kerusakan das ini berdampak pada musim hujan ya, musim tanam 1 itu banyak daerah irigasi kita itu yang tergenang banjir. Nah, sebaliknya pada masuki musim kemarau ya, musim tanam 2 itu debit air di sungai itu menurun, mengecil. Nah, akibatnya pasokan air ke bangunan pengambilan, ke jaringan irigasi pun menjadi kecil. Nah, itu berdampak pada menurunnya produksi ya padi kita di area-area persawahan. Nah, ini tantangan yang betul-betul yang krusial ya yang kita hadapi sekarang. Nah, untuk mengatasi tantangan itu ya tentunya untuk jangka panjang kita harus melakukan rehabilitasi daerah aliran sungai kita. Tetapi itu kan tidak butuh tidak
membutuhkan waktu yang lama sekali ya. Kita harus reboisasi hutan dan sebagainya. Dan untuk jangka menengah ini itulah kemarin banyak pimpinan-pimpinan kita di kementerian mengambil untuk jangka menengah itu kita bangun bendungan. Ya, bendungan itu selain dia untuk mengendalikan banjir, air yang ditampung di bendungan itu yaitu nanti akan digunakan untuk memasok ya air irigasi terutama pada musim kemarau. Ya, jadi banyak sekali ya bendungan kita bangun ini sudah 7 ya di Provinsi Sulawesi Selatan ini ya, ada 7 bendungan yang memberi kontribusi pada daerah irigasi yang ada di bawahnya ya, seperti di bendungan Bili-Bili sebagai contoh. Ya, dia dibangun selesai dibangun tahun 1999 itu akan selain mengendalikan banjir, dia juga memberi pasokan pada 3 daerah irigasi, yaitu daerah irigasi Bili-Bili, daerah irigasi Bisua, dan daerah irigasi Kempili di bagian hilir ya. Nah, ya juga barusan ini kemarin kita selesaikan pembangunan bendungan Karaluwe ya, bendungan Karaluwe itu selesai dibangun untuk mengairi, membantu pasokan air pada daerah irigasi Kelarak Kalaruwe. Daerah irigasi Kelarak Kalaruwe ini sudah dibangun sejak tahun 1973. Jadi sudah banyak air itu berkurang. Nah, dengan adanya pasokan ini ya kita coba, memang biaya pembangunan bendungan itu mahal ya, tapi dia selain untuk multipurpose ya, selain untuk mengendalikan banjir, air yang ditampung itu kita gunakan untuk mengatasi kekeringan pada daerah irigasi yang perlu pasokan air terutama di musim kemarau. Ya, mungkin itu aja Bu ya, saya beberapa kasih contoh. Baik Pak, terima kasih ya Pak. Jadi tantangan utamanya itu kerusakan daerah aliran sungai Pak ya? Iya. Iya Pak, dan mungkin untuk mengantisipasi mungkin untuk jangka panjang revitalisasi aliran sungai dan jangka menengah itu membangun bendungan Pak ya? Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, bagaimana kolaborasi antara Balai Besar Wilayah Sungai dan petani serta stakeholder dalam perencanaan serta pengelolaan irigasi untuk meningkatkan produksi pertanian? Silakan Bapak. Ya, baik. Tadi saya sudah jelaskan ya, kita bagaimana sistem irigasi ini bisa optimal ya. Kita harus perhatikan sumber airnya, terus kondisi bangunan pengambilannya, terus jaringan irigasinya ya. Sehingga air itu kita bisa buat masuk ke dalam tanah ya. Nah, jadi kolaborasi kita selalu ada namanya tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Ya, itu di kita ada 4 wilayah sungai. Nah, itu dari tiap-tiap wilayah sungai itu ada tim koordinasi pengelolaan sumber daya air. Itulah berkumpul stakeholder di situ. Ya, ada dari kehutanan, ada dari pertanian, ada pemerintah kabupaten. Nah, di situ isu yang selalu kita tekankan di situ bagaimana kita mencegah kerusakan daerah aliran sungai dan memperbarui ya kondisi daerah aliran sungai itu ya agar sumber air itu ya untuk irigasi itu selalu terjaga. Ya, yang sekarang ini sudah semakin minim, ya jangan kita bikin tambah rusak ya. Nah, mulai dari sekarang lah kita selalu di dalam rapat-rapat TKPSDA itu kita selalu minta perhatian terutama Pemda ya dan masyarakat untuk menjaga kelestarian daerah aliran sungai itu. Nah, selanjutnya untuk bangunan utama ya, untuk bangunan pengambilan. Nah, itu kita jaga, ada namanya melalui Satker Operasi dan Pemeliharaan Balai ya, yaitu yang kita inikan ya, sesuai dengan kewenangannya kita selalu perhatikan jangan sampai dia tidak berfungsi ya, terutama daerah yang masih sumber airnya bagus ya. Karena itu kunci untuk memindahkan air dari sumber air ke jaringan irigasi. Nah, untuk jaringan irigasi sendiri ya, kita itu ada juga yang kita pelihara, terutama jaringan utama ya, terdiri dari saluran primer dan sekunder ya. Sebagian dilaksanakan oleh Balai melalui Satker Operasi dan Pemeliharaan. Sebagian lagi kita minta bantuan ke SKPD TPOP, ya, Satuan Kerja Perangkat Daerah Tugas Perbantuan Operasi Pemeliharaan, yang melalui Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya, dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Selatan. Nah, untuk jaringan tersier secara aturan, itu operasi dan pemeliharaannya itu ada di petani, ya, melalui kelompok tani, ya. Ada P3A, GP3A, ya, IP3A, Induk Petani Perkumpulan Pemakan Air. Nah, disitulah kita berharap ada sinergisitas ya, mulai dari sumber air, bangunan pengambilan. Kalau itu walaupun konstruksi itu sudah ada, tapi kalau tidak ada yang mengendalikan, tidak ada yang merawat, tentu akan rusak. Ya, nah itulah sinergis itu coba kita pelihara agar sumber air itu bisa masuk ke areal persawahan. Nah, sudah di areal persawahan, tentunya itu tugas dari teman-teman dari Dinas dan Kementerian Pertanian ya, untuk berkolaborasi antara pemerintah dalam ini Kementerian Pertanian atau Dinas Pertanian dengan petani agar produksi pertanian terutama padi di tingkat persawahan itu dapat optimal. Saya kira itu, Bu.
Baik Pak, berarti memang harus ada sinergitas Pak ya, Ya. antar lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta dengan petani-petani juga Pak ya? Ya, betul sekali Bu. Iya baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya, sejauh mana Balai Besar Wilayah Sungai melakukan inovasi dalam pengelolaan irigasi berbasis data dan teknologi untuk meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di Provinsi Sulawesi Selatan? Silakan Bapak. Ya, baik. Jadi yang kita ini termasuk agak ketinggalan ya dalam masalah teknologi ya, terutama untuk ini ya. Kalau di luar negeri itu, terutama di Jepang tuh mereka sudah memakai namanya sistem SCADA, Supervisory Control of Data and Data Acquisition. Nah, tapi baru-baru ini dengan dana dari World Bank ya, kita coba terapkan itu di salah satu daerah irigasi kita, daerah irigasi Pamukulu ya, di Kabupaten Takalar ya. Itu kita gunakan sistem SCADA ya. Jadi sistem SCADA itu suatu sistem ya, proses kontrol yang dengan berbasis komputer untuk mengendalikan terus mengatur ya bangunan-bangunan air dan juga elevasi muka air agar dapat dikendalikan melalui satu ruang kontrol ya, ruang kontrol. Jadi masih tahap uji coba ini ya. Kenapa itu daerah irigasi Pamukulu kita terapkan? Karena itu sudah masuk kategori daerah irigasi premium. Ya, di atas itu ada bendungan Pamukulu dan di bawahnya ada daerah irigasi Pamukulu dengan luasan sekitar 6.000 hektar. Ya, kita coba dulu skala kecil. Ya, jadi intinya itu monitoring elevasi muka air itu nanti ada kayak itu sensor yang akan mendetek. Nah, dari situ sensor itu dikirim ke control room. Nah, dari control room itu nanti petugas itu akan mengatur ya, buka pintu air ya, tutup pintu air dan juga mengatur debit aliran ke petak-petak sekunder. Ya, nanti kalau memang sudah berhasil, mungkin untuk kedepannya daerah irigasi lain pun akan kita coba terapkan secara bertahap. Saya kira itu Bu ini. Baik, terima kasih Pak. Jadi udah ada inovasi ya Pak ya, itu Ya. SCADA ya Pak ya. Untuk di daerah aliran irigasi Daerah Pamukulu, Pak, daerah ya? irigasi Iya. Pamukulu. Daerah irigasi Pamukulu ya sebagai daerah irigasi primer Pak ya. Premium. Premium Pak, siap. Baik Pak. Baik Pak, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya, kami mengingatkan kembali ke Sobat Klop. Bagi yang memiliki pertanyaan untuk narasumber, silakan untuk bertanya di ruang diskusi Klop dengan format nama _instansi_pertanyaan. Baik, lanjut Pak, izin. Tahun ini sudah terbit Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan. Nah, boleh dijelaskan Pak, bagaimana keterkaitan Impres ini terhadap optimalisasi irigasi, khususnya kewenangan yang diberikan bagi pemerintah pusat? Silakan Bapak. Ya. Jadi baik Bu ya, jadi pertama-tama saya pengen sampaikan memang daerah irigasi kita ini ya, kita negara agraris tapi ada aturan-aturan ya secara regulasi yang mengatur ya. Ada daerah irigasi kewenangan pusat, ada kewenangan daerah ya, ada baik provinsi maupun kabupaten. Ada juga tadi yang saya jelaskan ya, yang untuk operasi dan pemeliharaan di jaringan tersier itu ada di petani. Nah, disitulah kadang petani ya untuk merawat jaringan irigasi tersier itu kadang mereka kesulitan ya, karena kesulitan biaya ya, itu untuk segala macam. Dan juga daerah ya, pemerintah daerah baik kabupaten provinsi kadang terjadi kerusakan, mereka sulit untuk memperbaiki ya, karena ada keterbatasan anggaran di daerah. Nah, dengan terbitnya Impres 2 tahun 2025 ini ya, terkait dengan percepatan pembangunan ya, peningkatan rehab dan operasi pemeliharaan jaringan irigasi ya untuk mendukung swasembada pangan. Nah, di situ dibuat suatu regulasi ya yang memungkinkan ya pemerintah pusat tuh untuk intervensi ya, untuk intervensi dalam hal ini menangani pembangunan, rehab ya, dan peningkatan daerah irigasi kewenangan daerah, dan juga bisa masuk juga untuk memperbaiki daerah irigasi ya yang pada sistem jaringan tersier ya, baik itu pemerintah pusat maupun daerah yang selama ini didelegasikan ke petani. Jadi kita bisa masuk ke sana. Jadi apa itu kira-kira inti dari Impres 2 itu. Nah, terkait dengan hal itu kami pun sejak November ya, Kementerian PU ya dalam hal ini melalui balai-balai sudah melakukan perjanjian komitmen dengan Kementerian Pertanian untuk membantu optimalisasi lahan yang diprogramkan oleh Kementerian Pertanian. Ya, jadi di Sulawesi Selatan ini sebagai contoh,
Kementerian Pertanian itu berusaha mengoptimalkan pada jaringan tersier, petak tersier, beberapa daerah pada daerah irigasi di Sadang ya, diambil sampling. Nah, Kementerian PU melalui Balai Besar Wilayah Sungai Pompenjengan Jenebrang membantu melakukan rehab ya pada jaringan irigasi primer dan sekunder. Ya, saluran primer dan sekunder kita bantu rehab sehingga nanti pas dia masuk ke saluran tersier yang sedang dikerjakan oleh teman-teman dan pertanian untuk optimalisasi itu bisa sinergis dan selaras. Ya, kami juga memberikan ikut membantu supervisi terkait dengan pemberian saprodi dan juga alat-alat pertanian ya, dan juga membantu untuk melakukan supervisi terkait dengan pemberian bantuan pupuk dan benih kepada Kementan. Nah, itu baru satu nih Bu ya. Nah, baru nanti yang ada 6 sebenarnya ya, rencana kita nih. Yang kedua itu kita sendiri dapat anggaran kemarin setelah defisiensi dapat Impres 2 ini, malah anggaran kita untuk rehab dan pembangunan daerah irigasi di Provinsi Sulawesi Selatan ini ditambah ya. Jadi pembangunan baru ya untuk daerah irigasi Baliase ya di Kabupaten Luwu Utara itu dilanjutkan ya. Selanjutnya untuk pembangunan baru untuk daerah irigasi Gilireng ya di Kabupaten Wajuk juga dilanjutkan. Ada juga rehabilitasi daerah irigasi ya, daerah irigasi Sadang di Pinrang, dan juga daerah irigasi Tinco sama daerah irigasi Pamukulu dan daerah irigasi Kelarak Kalaroe di Kabupaten Takalar pun itu ditambah. Itu yang kedua ya, yang dilaksanakan oleh pusat. Dan yang ketiga itu ada sebagai tindak lanjut Impres 2 2025 ini diturunkanlah Kepmen 44 ya, PU nomor 444 ya tahun 2025, yang intinya itu ada usulan-usulan dari Kementerian Pertanian yang dilaksanakan oleh Kementerian PU ya, kita di Balai Besar Wilayah Pompengan Jenebrang ini dapat alokasi sekitar untuk 79 daerah irigasi yang usulan Kementerian Pertanian pada 8 kabupaten ya, dengan luasan total 12.000 hektar ya, kita bantu untuk melakukan rehab baik pada jaringan sistem, jaringan utama dan juga jaringan tersier. Nah, yang keempat itu kita juga ada namanya itu usulan dari daerah ya, usulan daerah tadi saya sampaikan kita tidak bisa masuk, tapi dengan adanya Impres 2 ini daerah boleh ya mengusulkan, nanti kita data, kita cek ulang ya, terutama masih tidak tersedia sumber airnya. Nah, baru di situ nanti insya Allah di 2026 usulan-usulan dari daerah itu kita laksanakan. Ini hampir seluruh Sulawesi Selatan ya, kita coba saat ini usulan-usulan itu diinput di namanya sistem Sipuri ya, sistem informasi untuk menginput data-data yang usulan daerah itu ya. Nanti insya Allah 2026 setelah kita verifikasi di tingkat balai, baru kita kirim ke Direktorat Irigasi Rawa dan Jakarta ya, untuk dilakukan finalisasi akhir, verifikasi akhir, selanjutnya akan diputuskan untuk dilaksanakan di 2006. Jadi nanti itulah saya bilang tadi ya, kewenangan daerah pun akan diintervensi oleh APBN untuk dioptimalkan kondisi jaringan irigasinya. Ya, yang kelima itu ada juga program melalui jaringan irigasi air tanah. Ya, jaringan irigasi tanah itu, jadi kita dapat alokasi 20 titik untuk pembangunan baru ya, dan sekitar 150 titik untuk rehab ya. Jadi ada sumur-sumur air tanah kita itu yang mungkin kondisinya rusak, kita perbaiki, dan ada potensi untuk pembangunan irigasi air tanah baru ya, untuk kita optimalkan sistem jaringan irigasi air tanah. Tadi saya sampaikan sudah ya, jadi ada jaringan irigasi air tanah. Nah, terakhir itu melalui program P3 3AI ya, program peningkatan percepatan tata guna air untuk irigasi. Ini padat karya ya, padat karya yang dilaksanakan oleh petani pada saluran-saluran irigasi tersier yang dilaksanakan oleh petani. Itu sudah kita data, sudah masuk usulannya sekitar 1.100 lokasi di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan. Jadi nama kegiatan itu Bu ya, yang untuk sebagai tindak lanjut Impres 2 2025 ini, yang moga-moga kita bisa mewujudkan swasembada pangan itu sebagai wujud dari Asta Cita itu. Baik, terima kasih Bapak. Berarti instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025 ini memberikan kewenangan lebih Pak ya? Iya. Jadi bisa membantu untuk daerah aliran sungai atau daerah irigasi yang ditangani oleh Pemda, Pemkot maupun juga petani Pak ya, yang di saluran tersier tadi. Iya, yang juga Kementerian Pertanian ya. Dan juga Kementerian Pertanian Pak. Baik, terima kasih Bapak. Baik, ini pertanyaan terakhir Bapak sebelum kita masuk ke ruang diskusi. Apakah Balai memiliki rencana jangka panjang untuk memperluas sistem irigasi guna mendukung ketahanan pangan yang lebih luas? Silakan Bapak. Ya, baik Bu. Tadi saya sudah sampaikan ada permasalahan ya,
kerusakan daerah aliran sungai kita nih, ya, berimbas pada saat musim hujan banyak areal persawahan kita yang tergenang banjir. Nah, sebaiknya pada saat musim kemarau air di sungai itu debitnya sumber air itu mengecil. Nah, jadi itulah yang menyebabkan sistem irigasi kita itu tidak bisa optimal. Nah, jadi rencana jangka panjang yang paling baik itu kita lakukan revitalisasi daerah aliran sungai. Ya, tapi itu sekali lagi butuh waktu lama. Ya, butuh waktu koordinasi, kolaborasi dengan semua stakeholder, ya, pemerintah daerah, terus swasta, ya, dan juga masyarakat, ya. Nah, untuk jangka menengah inilah yang kami terus terang masih coba banyak mengusulkan, ya, stok-stok program untuk pembangunan bendungan, ya, selain kita mengoptimalkan kondisi memelihara jaringan irigasi kita yang sudah ada, ya. Nah, mengoptimalkan pembangunan bendungan, ya, contoh untuk Bali AC, ya, sekarang ini tahap pembangunan, ya, Bali AC itu baru 18.000 hektar. Nanti ke depan itu ada rencana pembangunan bendungan Bali AC di bagian hulu. Nah, kalau bendungan itu sudah dibangun, itu bisa mengendalikan banjir, ya, di sungai Bali AC dan juga memberi pasokan air pada daerah irigasi Bali AC yang awalnya 18.000 hektar bisa kita kembangkan menjadi 21.000 hektar. Dan ada juga rencana pembangunan bendungan Walimpong, ya. Bendungan Walimpong ini memberi dampak pada genangan banjir, ya, terutama di Kabupaten Wajok, ya, Sopeng gitu, ya. Jadi kita kendalikan, dan juga air irigasi itu nanti kita yang ditampung di bendungan itu bisa kita gunakan untuk membangun daerah irigasi, mengembangkan daerah irigasi Walimpong yang ada di bagian hilir. Demikian juga ada namanya bendungan Rongkong. Ya, bendungan Rongkong itu nanti itu selalu tiap tahun kebanjiran, ya, di Kabupaten Luwu Utara, iya, Pak, itu. iya. Ya, mungkin Pak, Ibu iya. dengar juga, ya. Dengar, Pak. Ya, dengar, ya. Nah, karena di hulunya dasnya rusak, akhirnya pada musim hujan banjir gitu, ya. Nah, di situ kalau kita bisa bangun bendungan Walimpong itu, kita bisa tampung airnya, banjir kita bisa kendalikan, terus ada irigasi di bawahnya itu cukup luas itu, ya, ada sekitar 12.000 hektar, itu kita bisa kembangkan lagi untuk menunjang areal pertanian untuk swasembada pangan. Ya, itu, ya, Bu, ya, kira-kira jangka panjang itu yang, tapi itu pembangunan bendungan itu butuh biaya besar memang, ya. Iya, betul, Ya, Pak. konstruksinya, belum lagi pembebasan lahannya, masalah sosial, ya. Tapi tidak apa-apa. Alhamdulillah saat ini kita sudah ada 7 bendungan existing, 1 sedang dibangun. Next ke depan itu ada beberapa rencana bendungan lagi, bendungan Boya, bendungan Walimpong, bendungan Rongkong, ya, bendungan Sadang aja, untuk mengalir itu. Ya, kira-kira seperti itu, ya. Baik, Pak. Terima kasih, Bapak. Berarti untuk jangka panjangnya itu revitalisasi daerah aliran sungai, Iya, Pak, ya. Kemudian untuk jangka menengah sudah dibangun 7 bendungan dan juga akan ada beberapa bendungan baru yang akan dibangun serta revitalisasi dari bendungan-bendungan yang sudah ada, Bapak. Iya. Baik, terima kasih banyak, Bapak. Selanjutnya seperti yang sudah kita sampaikan, mungkin sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di ruang diskusi klub. Izin saya bacakan langsung saja, Pak, ya. Baik. Bisa dibantu tayangkan, teman-teman? Baik, mungkin sambil menunggu nih, Pak, ini. Kemarin juga kami melihat nih ada banyak dari Pemda, dari mungkin dari Kabupaten Selayar juga kemarin, Pak, ya, ada datang ke BBBS, Pak, ya. Kebetulan saya orang Selayar, Pak. Nah, mungkin apa saja nih harapan-harapan atau apa yang disampaikan dari Pemda itu kepada Bapak terkait mungkin bantuannya, ya, untuk irigasi di daerahnya. Mungkin bisa disampaikan, Bapak, silakan. Ya, Selayar itu memang kebanyakan program yang masuk ke kita itu program pengamanan pantai. Ya, Selayar itu kan Kepulauan Selayar, ya. Nah, jadi banyak dia mengalami abrasi pantai. Nah, jadi mereka minta bantu kita untuk melakukan pembuatan bangunan-bangunan pemecah gelombang lah untuk pengamanan pantai mereka. Nah, selain itu juga karena Selayar itu terutama di Pulau Selayarnya sendiri kan dia tidak kita temukan sumber air yang besar, ya, sungai-sungai yang besar. Betul, nah, jadi, Pak, betul. Jadi kita banyak bangun embung di situ, ya, embung-embung, ya, skala kecil, ya, dan juga jaringan irigasi air tanah untuk membantu pertanian dan juga air baku di sana. Nah, ke depan itu memang ada rencana bendungan Posi di sana itu, ya, bendungan Posi, tapi masih dalam masuk dalam rencana pengelolaan sumber daya air kami, ya, belum dilaksanakan, ya, tapi itulah kira-kira
permintaan. Tapi yang paling sering itu program pengamanan pantai itu karena banyak Pak. abrasi ya, terutama di Kota Benteng. Memang, Pak, Iya. Iya. Baik, mungkin sudah ada pertanyaan dari ruang diskusi klub. Izin Bapak kami bacakan dari Ibu Dian Ariesta Prayitno STMT, Balai Besar Wilayah Sungai Brantas. Dalam konteks perubahan iklim dan kekeringan yang semakin meningkat, strategi apa yang diterapkan untuk memastikan irigasi tetap optimal dan berkelanjutan? Silakan mungkin langsung dijawab saja Bapak. Wih, berat ini pertanyaannya ini. Karena iklim ini memang agak susah kita ini kan ya. Dia karena apalagi masuk kemarin kita berapa kali itu La Nina banjir, El Nino kekeringan ya. Nah, di situ ya. Nah, jadi tapi di Sulsel ini memang agak unik ya kondisinya ya. Saya lihat tuh kalau di Jawa itu ada musim kemarau, ada musim hujan ya. Musim kemarau, musim hujan itu biasa tuh di awal-awal ya, Oktober, November, Desember, Januari ya. Nah, di Sulsel ini di bagian selatan ini ya, pada musim hujan mereka curah hujannya kadang abnormal ya. Tapi sebaliknya pada bulan-bulan April, Mei, Juni itu sebaliknya di daerah utara ya, Luwu Utara itu yang curah hujannya ekstrim tinggi sekali. Jadi kami harus siaga terus ini kalau 6 bulan itu ya, kalau di Sulawesi Selatan. Nah, terkait dengan perubahan iklim ini ya. Nah, inilah yang pentingnya ya. Kita tadi saya sudah jelaskan ya, pembangunan bendungan itu ya. Daerah irigasi yang disuplai oleh bendungan itu relatif lebih terjaga ketersediaan airnya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, bendungan Bili-Bili ya, dia mensuplai daerah irigasi Bili-Bili di bagian hilir ya, ada 1.800 hektar. Terus daerah irigasi Bisua ya 18.000 hektar, sama daerah irigasi Kampili itu sekitar 12.000 hektar. Nah, ketiga daerah irigasi ini relatif lebih terjamin ya menghadapi kondisi perubahan iklim ya, terutama saat kemarau itu. Nah, sedangkan daerah irigasi yang belum disuplai oleh bendungan ya, itu banyak sekali itu pada saat terjadi musim kering itu sumber air yang kita harapkan dari sungai itu mengecil, malah tidak bisa naik. Ya bisa saja kita intervensi mungkin dengan pompa gitu ya, tapi biaya pompa itu mahal sekali. Ya terutama BBM. Masyarakat kurang bisa sanggup lah kecuali disubsidi ya kita ini. Ya kira-kira seperti itu. Bisa saya berikan ke Ibu Dian Ariesta Prayitno. Nah, saya langsung tunjuk ini, bagus nih pertanyaannya. Ya, masukkan dalam ini ya. Baik Pak, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Supriyadi, Balai Besar Wilayah Sungai Nusa Tenggara 1 Mataram. Bagaimana P3 TGAI dapat meningkatkan produktivitas pertanian untuk mewujudkan ketahanan pangan? Silakan Pak. Ya baik, bagus juga pertanyaan Pak Supriyadi ya, dari BWS NT1 ya. NT1 ini Pak Kepala Balainya Pak Eka Nugraha Abdi ya. Nah, jadi begini, P3 TGAI ya. Jadi kita tahu ya di jaringan tersier itu banyak masih berupa saluran tanah. Ya. Nah, saluran tanah ini dia tidak stabil, ya, tidak stabil. Dicangkul orang hari ini, tahun ini sudah kehilangan berapa senti ya tanggul-tanggulnya itu ya. Belum lagi dia kehilangan air akibat rembesan. Ya. Nah, dengan adanya P33I ini, dia intinya itu program padat karya ya, yang memberikan dana langsung hibah ya kepada petani untuk membangun saluran pasangan. Ya biasanya berupa saluran pasangan batu. Nah, dampaknya tentu saja kalau diberi saluran pasangan, efek kehilangan air ya akibat perkolasi ya, rembesan air ke dalam tanah itu akan berkurang. Ya. Dan kedua, dinding saluran itu relatif lebih stabil ya, relatif lebih stabil. Nah, otomatis kalau dia air yang mengalir ke saluran irigasi itu lebih terjaga, kekurangannya hilang, otomatis daerah irigasi yang dilayani pun akan dapat lebih banyak ya, kita bisa pasok ke areal persawahan itu. Saya kira itu ya, manfaatnya dari P3I. Dan juga ini sangat disukai ya oleh masyarakat karena mereka itu dapat mengerjakan sendiri ya, mereka dapat upah, secara langsung meningkatkan pendapatan mereka, dan untuk jangka panjang mereka pun dapat memanfaatkan saluran irigasi pasangan itu untuk lebih menjamin ketersediaan air irigasi mereka di lahan persawahan. Baik, terima kasih Bapak. Berarti ini melibatkan petani Pak ya? Iya, petani, kelompok tani ya, P3A ya, biasa kelompok tani lah itu ya. Iya, baik. Perkumpulan petani pemakai air. Terima kasih Bapak. Ya, pertanyaan ketiga
Ada dari Pak Yosi Darmawan Arifianto STMT dari Bappekom PU Surabaya. Bagaimana strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan pertanian dengan prinsip ekologi dan keberlanjutan? Nah, silakan Bapak. Sebentar saya baca ulang dulu ya. Bapak. Bagaimana strategi untuk menyeimbangkan kebutuhan pertanian dengan prinsip ekologi dan berkelanjutan. Kebutuhan pertanian ya untuk mungkin produktivitasnya ya, tapi ekologi berhubungan dengan alam lingkungan ya, dan supaya berkelanjutan. Nah jadi ini saya sampaikan ya bahwa memang pertanian kita ini ya tentunya air yang pokok ya, harus kita jaga ya, terutama tuh saya bicara dulu pertanian padi saja lah ya. Kalau jagung itu kedelai itu nantilah, lebih pertanian pokok padi. Nah, air harus kita jaga ya. Dan juga secara ekologi ya dapat saya sampaikan ya, mungkin kalau kita pakai pupuk-pupuk alami ya, tidak sampai terlalu banyak pestisida ya, segala macam ya. Itu tentu saja ekologi ya, itu pun akan lebih baik ya. Tingkat apa itu tidak akan melakukan pencemaran. Karena kenapa? Kalau terlalu banyak pestisida itu nanti banyak merusak lah ya, mencemarkan air ya. Nah, dan saya cenderung ya sebenarnya itu ini ide pikiran saya sendiri ya. Jadi daerah irigasi kita itu jangan hanya dikembangkan untuk irigasi sawah ya. Mungkin sebagian areal irigasi itu kita kembangkan untuk budidaya perikanan ya. Perikanan dan juga peternakan sapi gitu ya. Mungkin dari situ ada kesetimbangan ya. Jadi kalau kita lihat tuh persawahan kita tuh padi aja dari sejauh mata memandang ya. Nah, kalau lebih bagus gitu ya, sebagian itu saya pernah kolaborasi dengan teman-teman dari perikanan itu ya. Jadi mereka tuh mengusulkan air irigasi itu lebih baik masuk dulu ke kolam ikan. Nah, dari kolam ikan itu mengalir baru masuk ke air irigasi karena kotoran-kotoran itu ikan itu bisa memberi sumbangsih pada kesuburan tanah pupuk alami gitu ya. Kalau kita bisa ini kan ya padukan ya antara daerah irigasi kita itu kombinasi antara perikanan ya, budidaya perikanan tawar ya, terus ada padinya juga, ada peternakan ya. Jadi kita kan banyak impor itu ya. Padahal kalau kita bisa mengairi kita itu, saya teknologi pertanian untuk rumput itu kan padi sapi itu kan makan rumput ya. Nah, tapi rumput itu akan tumbuh kalau ada air ya. Nah, kalau kita bisa distribusi airnya itu tidak hanya untuk persawahan tapi juga untuk peternakan. Nah, sehingga sapi-sapi pun bisa kita inikan ya. Jadi itulah saya tadi bagus ya, saya pikir pertanyaan juga ya, ekologi kita bisa jaga ya, dan juga keberlanjutan dari pangan itu bukan hanya padi ya. Ikan pun pangan ya, masuk pangan ya. Sapi juga kan pangan ya. Nah, jadi nabati dan kalau ini maksudnya hewani gitu ya. Jadi kombinasi gitu ya. Tapi itu sekali lagi karena di KP irigasi kita itu hanya membuat kriteria perencanaan irigasi itu hanya mendesain untuk budidaya padi ya, tidak kombinasi antara peternakan dan perikanan. Nah, mungkin ke depan ya kalau bisa kita buatkan suatu kriteria perencanaan yang baru yang mengkombinasikan antara air irigasi untuk persawahan, air irigasi untuk perikanan, dan air irigasi untuk peternakan. Itu saya pikir bagus sekali ya. Iya, betul Pak. Saya kira itu ya pertanyaannya. Jadi waduh berat dijawabnya. Ini jago-jago nih pada nanya ini. Saya suka nih. Baik Pak, berarti dari segi ekologi mungkin ramah lingkungan seperti itu ya Pak. Kemudian agrosistemnya ya Pak ya, keterpaduan antara pertanian, kemudian perikanan dan peternakan Pak ya. Iya. Baik, siap. Berikutnya Bapak Rifki Septian, ini dari umum mungkin ya. Baik, apa pendapat Bapak tentang terbitnya Perpres tentang Kementerian Pertanian yang menyatakan bahwa kewenangan pengembangan pengelolaan jaringan tersier menjadi kewenangan Kementerian Pertanian? Silakan Pak, ada Perpres nih dari Kementerian Ada Perpres tentang Kementerian Pertanian menyatakan bahwa kewenangan pengembangan pengelolaan jaringan tersier menjadi kewenangan pertanian. Ya, saya belum ininya. Tapi memang selama ini ya kita hanya bisa membangun jaringan irigasi utama. Tadi sudah dijelaskan ya, mulai dari bendung ya, jaringan primer, tersier, sekunder,
terus primer, sekunder. Nah, untuk pertanian ini itu dilakukan oleh teman-teman pertanian. Tapi kita tuh bisa melaksanakan sampai 100 meter lah ke depan. Nah, tapi kalau saya ya cenderungnya itu untuk pembangunan baru itu cenderungnya saya itu lebih baik dari PU dulu lah ya yang ininya sampai dia masuk ke jaringan lahan. Nah, tapi kalau dia untuk apa itu operasi dan pemeliharaan, rehabilitasi tidak masalah di pertanian ya, karena itu supaya sekali lagi ya saya sampaikan, irigasi kita bisa berhasil kalau sistem ya mulai dari tadi sumber air, kebangunan utama, saluran primer, saluran sekunder, tersier, kuarter, lahan itu dikerjakan secara terpadu dan menyeluruh ya. Jangan sampai nanti kalau pembagian kewenangan ini kalau misalnya memang sinergis ya tidak masalah gitu, tapi kadang saya berapa kali menjumpai ya, ada laporan seperti contoh waktu saya pernah tugas di Sumatera Barat, ada petani di sana melapor ke presiden, irigasinya tidak berjalan Pantirau itu. Kalau DI Pantirau itu bagus sekali, sumber airnya bagus, bendungnya bagus, saluran primernya bagus, sekundernya bagus. Waktu saya cek tinjau ke lapangan, tersiernya tidak berfungsi, ya karena terjadi sedimentasi, banyak tumbuh sumak belukar, ya banyak sumur tumbuh belukar. Akibatnya air yang dari saluran sekunder itu tidak bisa masuk mengalir. Nah, ada box-box tersiernya rusak. Saya coba tanya ke dinas pertanian, mereka hanya 2 penyuluh pertanian di situ untuk luas daerah irigasi 1 kabupaten itu hanya 2. Jadi mereka terus terang mungkin saya lihat itu berat untuk mengamati dan mengawasi pelaksanaan tersebut. Nah di situ ya, jadi tidak apa-apa istilah itu regulasi itu dibuat, ya, tapi kita lihat implementasinya di lapangan. Nah sekali lagi ini kolaborasi penting sekali ya. Jangan saya tidak ingin terkotak-kotak. Oh ini kadang PU nyalahkan pertanian nyalahkan PU. Ya tapi kalau kita pahami ya sistem ini ya dari sumber air, tapi alam juga kadang ikut alam itu kadang memang dinamis ya. Ada memang terjadi secara alami, tapi kerusakan itu kadang juga dibuat oleh manusia ya. Banjir ya, ada kekeringan ya seperti itu. Jadi sumber airnya tidak terjaga, percuma saja saluran irigasi dari hulu ke hilirnya bagus. Bagus ya Pak. Ya, nah, atau katakanlah sumber airnya bagus, jaringan irigasinya pada yang di bagian ujung rusak. Ya, nah begitu ya. Bagus sumber air, jaringan irigasinya bagus sampai ke lahan, tapi petani penggarapnya males-malesan seperti contoh ada di salah satu kabupaten di mana di Sulawesi Selatan ini di Kabupaten Bone. Mereka sudah cukup puas 2 kali tanam, padahal airnya masih berlimpah. Padahal mereka bisa 3 kali tanam. Bisa 3 kali Pak. Iya, jadi untuk betul-betul harus kita inikan ya, keterpaduan pembangunan ini ya. Jadi yang masalah regulasi itu, tapi ini kan sudah muncul Impres 2 ini ya. Jadi Impres 2 ini dia membuka ya halangan-halangan akibat regulasi yang dulu ya, seperti ini yang untuk Perpres dari Kementerian Pertanian untuk yang kewenangan pengelolaan di tingkat tersier. Saya kira itu jawabannya ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi walaupun ada banyak regulasi antara lintas sektor, tentunya tetap harus sinergi Pak ya. Iya. Antara regulasi-regulasi tersebut Pak. Baik, terima kasih Bapak. Mungkin pertanyaan terakhir Pak, kita bacakan 5 pertanyaan saja. Dari Bapak Robiansyah, BPDPK Kalbar dari Direktorat Jenderal Cipta Karya nih Pak. Apakah ada sistem irigasi untuk penanganan pada sawah yang berada di daerah pesisir dengan sumber air baku yang terbatas dan sungai yang terinterupsi air laut ketika musim kemarau? Terima kasih. Ya. Silakan Bapak. Baik, bagus juga nih pertanyaan. Saya bingung saya mau milih ini. Ya, Pak. 3 pertanyaan terbaik. Iya, baik. Jadi di pesisir itu ya cenderung kalau dia masih bisa diairi oleh irigasi permukaan ya, tetap kita jalankan teknologi dengan konsep irigasi permukaan. Nah, tapi kebanyakan ya di daerah irigasi itu bagian pesisir itu kita dekati dengan teknologi rawa ya. Nah, kalau dia di daerah pesisir itu biasanya sudah dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Nah, dengan teknologi rawa pasang surut ini itu rumit ya, bukan kalau kita bandingkan dengan irigasi dia agak sedikit rumit ya. Kenapa? Kalau irigasi permukaan
kita hanya memikirkan debit, bagaimana debit air yang di sungai itu bisa masuk ke lahan pertanian secara gravitasi. Nah, yang di daerah pesisir ini tidak hanya masalah ketersediaan air, tapi juga kualitas air, ya, kualitas airnya dan juga kualitas tanah. Ya. Nah, ya, kita ngembangkan banyak daerah irigasi persawahan pasang surut, ya, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Dan itu semua tidak semuanya bisa kita terapkan, ya, seperti di daerah irigasi telang, ya, di Sumatera Selatan itu. Dia bisa dikembangkan karena ada transisi dia di daerah yang di telang itu sudah masuk kategori fresh water, ya, airnya itu. Jadi air pasang naik, dia mengangkat muka air, dia dimasukkan ke lahan pertanian. Itu berhasil gitu ya. Nah, tapi kalau dia terlalu ke pesisir, airnya itu payau, ya, itu tidak bisa, ya, tidak bisa. Jadi ada suatu zona, ya, zona yang masih dipengaruhi pasang surut yang bisa menyebabkan air tawar itu masuk ke lahan pertanian, dan itu masih spesifik. Nah, tapi saya juga ketemu, ya, tadi kalau pertanyaan Robiansah ini, ya, saya pernah tugas di Kalimantan Utara. Nah, di sana di daerah irigasi Tanjung Buka, ya, itu daerah pesisir dipengaruhi pasang surut, kondisi airnya payau, dan banyak transmigrasi dari daerah di Yogyakarta yang bermukim di sana, dan mereka tidak kabur, tidak lari, mereka betah di sana. Saya tanya, lah saya itu bingung, ini air kok payau, mereka kok betah di situ. Saya tanya, saya datang itu karena mereka minta lahan pertanian mereka tuh dilindungi, dibuatkan tanggul karena banyak terjadi banjir rob yang masuk ke lahan persawahan. Saya tanya, Bapak di sini ngambil air bersihnya dari mana untuk minum? Datangkan? Enggak, Pak, katanya. Kami dari air hujan saja. Lah saya tuh bingung, air hujan. Terus kalau musim kemarau, mereka ketawa, di sini tidak ada musim kemarau, Pak. Oh, iya, Pak. Kalau 2 hari aja tidak hujan, itu orang sudah bilang kemarau. Lah saya kaget, saya buka data, oh ternyata dia punya kondisi yang spesifik, ya, kondisi spesifik, hari hujannya tinggi sekali. Jadi dia tidak mengenal musim hujan, musim kemarau di daerah pesisir Kalimantan Utara itu. Nah, jadi kalau saya lihat buka data statistik setelah itu 245 hari hujan dalam 360 hari. Artinya itu hari hujan itu 2 hari hujan sehari tidak. Nah, inilah yang kondisi-kondisi yang begini dapat kita optimalkan. Oh, semangat sekali saya waktu itu. Kalau begitu saya cukup buatkan tanggul sungai saja untuk melindungi areal persawahan mereka dari banjir. Kenapa? Kita tidak perlu buatkan saluran yang ini, cukup curah hujan itu datang terus. Jadi irigasi mereka itu mereka bisa tanam, ya. Karena hari hujan itu 2 hari hujan, itu saya bilang tadi, ya. Nah, jadi untuk yang daerah kawasan pesisir, saya tidak bisa memberikan suatu jawaban yang harus A, B, nah gitu, enggak, ya. Kita kaji dulu posisinya di mana, kondisinya bagaimana, bagaimana kualitas airnya, bagaimana kondisi tanahnya, ya, bagaimana kondisi ayunan pasang surutnya, ya. Jadi bagaimana ketebalan gambut, ya. Itu banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi kalau kita mau mengembangkan budidaya irigasi rawa, ya. Irigasi rawa itu ada rawa lebak, ada rawa pasang surut, ya. Tapi kalau pesisir biasa itu irigasi pasang surut, ya. Nah, saya kira itu, ya, musim kemarau ini juga, ya. Nah, itu saya bilang tadi, ya, harus kita lakukan studi dulu, ya, mulai dari awal, ya, studi pendahuluan untuk menggambarkan area. Jangan langsung, oh harus begini, enggak bisa, ya. Saya kira itu, ya, dari Robiansah, ya, bagus juga di pertanyaannya. Baik, Pak Robiansah, berarti memang harus tergantung spesifikasi, ya, Pak, dari lokasinya. Ya. Baik, Pak, terima kasih, jawabannya luar biasa. Semoga sudah cukup menjawab dan memuaskan rasa penasaran dari Sobat Klop semua, ya. Karena keterbatasan waktu, mohon maaf kami belum bisa membacakan semua pertanyaan yang masuk. Semoga di lain kesempatan pertanyaannya bisa terjawab. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi, Bapak, izin kami mohon bantuan untuk memilih 3 pertanyaan terbaik, Bapak. Nantinya para penanya yang terpilih akan mendapatkan hadiah menarik dari Bapeko Makassar. Baik, tadi mungkin ada pertanyaan dari yang pertama tadi, dari Ibu siapa tadi? Ibu Dian Ariesta, Bapak. Ya, kemudian, dari Dian Ariesta, ya? Iya, Pak. Kemudian Pak Supriyadi. Ada juga dari Pak Yosi Darmawan. Nomor 1, siapa tadi? Siapa Bu Andresta tadi, ya? Bu Dian Ariesta, Bapak. Dian Ariesta boleh, itu 1 masuk, ya.
Terus yang nomor 3 siapa itu, coba lihat. Nomor 3 tadi ada Pak Yosi. Bagus juga ini, boleh. Baik Pak. Nomor 4 tadi siapa? Nomor 4 Pak Rifki Septian Bapak. 4. Mungkin nomor 5 itu, bagus. Nomor 5 Pak Robiansyah ya. Baik, izin Bapak, berarti Ibu Dian Aryesta, kemudian Bapak Yosi Darmawan, dan yang terakhir Pak Robiansyah ya Pak ya. Ya. Selamat untuk para pemenang. Saya mau pilih 5 ya, tapi hanya dibatasi 3 ya. 3 aja Pak. 3 saja ya. Mungkin nanti lagi Pak, Ya, di baik. klub sesi berikutnya Bapak. Baik, selamat untuk para pemenang. Terima kasih juga untuk Sobat Klub semua yang sudah aktif berpartisipasi dalam diskusi hari ini. Untuk para pemenang, silakan klaim hadiah dengan menghubungi Narahubung Bapeko Makassar atas nama Aslinda di nomor 0813 4291 0063. Sekali lagi atas nama Aslinda di nomor 0813 4291 0063. Oke, untuk sesi selanjutnya kami persilakan Sobat Klub untuk mengerjakan kuis yang akan muncul di layar masing-masing. Silakan dicek ya Sobat Klub. Kalau kuisnya belum muncul, coba refresh laman web berkali-kali. Kalau masih belum muncul juga, bisa coba klik kanan di menu Talk Show, lalu open link in new tab. Silahkan dicoba ya Sobat Klub, dan kami ingatkan kembali bahwa hanya peserta yang mengerjakan kuis yang akan mendapatkan sertifikat talk show dari BPSDM. Kuisnya terdiri dari 5 soal pilihan ganda yang harus dijawab dalam waktu 10 menit. Tenang saja nih, soalnya ini gampang Pak, karena sudah dijelaskan tadi dari Pak Surya nih. Jadi sekalian ngetes Sobat Klub apakah benar-benar menyimak diskusi dari awal sampai akhir. Tapi saya yakin yang sudah menyimak diskusi dari awal sampai akhir nih bisa merem aja sudah bisa nih Pak menjawab ini Pak. Baik, mungkin saya bacakan ya Pak pertanyaannya. Pertanyaan pertama, kegiatan atau sistem untuk menyalurkan air ke lahan pertanian disebut A. Bendungan, B. Irigasi, C. Bendung, D. Waduk. Wah, gampang sekali nih. Pertanyaan yang kedua, berdasarkan Permen PUPR nomor 14 PRTM garing 2015, jenis daerah irigasi dibagi menjadi A2, B3, C4, D5. Nomor 3, inovasi pengelolaan irigasi yang saat ini sementara dikembangkan oleh BBWS Pompengan Jeneberang adalah A. SCADA, B. IPA, C. Sakti, D. Cortex. Pertanyaan nomor 4, regulasi tentang percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan dituangkan dalam A. Peraturan Pemerintah nomor 7 tahun 2020, B. Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2025, C. Permen PUPR nomor 14 garing PRT garing M garing 2015, D. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat nomor 2 tahun 2023. Pertanyaan kelima, apa tema Klub Talk Show pada episode 57 saat ini? A. Masa depan e-katalog, B. Strategi pengendalian kepatuhan pada kegiatan pemeliharaan bangunan gedung negara, C. Optimalisasi sistem irigasi dalam mewujudkan ketahanan pangan sebagai pilar Astacita, atau D. Pentingnya mengelola BMN secara bijak. Gimana Pak? Soalnya mudah banget Pak ya? Ya, kalau disimak mudah ya. Iya, Kalau simak betul gitu ya. sekali Bapak. Baik, mungkin itu ya Sobat Klub bisa dijawab. Kami berikan waktu selama 10 menit. Baik, kita sudah sampai di penghujung sesi talk show. Sebelum kita akhiri, mungkin Pak Surya ada yang ingin disampaikan sebagai closing statement. Silakan Bapak. Ya, jadi sekali lagi ya, untuk saya tuh prihatin sekali Bu Eni ya dengan kerusakan daerah aliran sungai kita ini. Ya, jadi mungkin orang berpikirnya banjir. Nah, kenapa banjir ya? Tentu
daerah aliran sungai kita itu ya banyak sekali mengalami perubahan ya, tutupan cover areanya. Nah, itu harus sinergis betul ya, pemerintah harus betul-betul tegas ya, menegakkan aturan, mana kawasan budidaya, mana kawasan lindung ya, tentu juga terkait dengan perizinan ya. Sehingga kalau kita cepat perbaiki rehabilitasi daerah sungai kita itu, risiko terjadinya banjir akan mengecil, dan juga pada musim kemarau ketersediaan air di sungai pun lebih terjamin ya. Nah, otomatis kalau dia banjir itu akan terutama sawah-sawah kita pun akan berkurang ya, dampak kerusakannya, dan pada musim kemarau sawah-sawah kita pun masih bisa diairi ya dengan kondisi ketersediaan air di sungai tersebut. Nah, ini mungkin sedikit closing statement dari saya ya. Karena kenapa? Kalau kita semua irigasi kita itu harus dipasok dengan bendungan, tentunya mahal sekali ya. Bendungan kita mahal sekali, tidak mungkin kita ini kan ya. Nah, kenapa kita pilih-pilih lah kalau daerah irigasi itu besar ya, punya kontribusi yang luas pada produktivitas pertanian ya. Untuk jangka menengah mungkin kita perlu bangun ya bendungan-bendungan tersebut. Tapi yang pokok, yang penting ini ya, saya pikir pemerintah mulai harus tegas ya, untuk jangan menjaga betul, jangan lagi dilakukan penebangan hutan atau alih fungsi lahan ya. Kita ya prinsip sustainable development ya, pembangunan berkelanjutan itu kan kita ingin ekonomi kita tinggi, tapi kita juga tidak merusak lingkungan dan juga menjaga kondisi sosial masyarakat ya. Saya kira itu saja Bu ya. Jadi tetap ekonomi kita tumbuh tanpa merusak lingkungan. Baik. Saya kira itu. Baik, terima kasih Bapak, luar biasa sekali. Hari ini kita sudah banyak mengobrol dan dapat banyak insight. Semoga apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi Sobat Klop semua, serta bagi kita semua. Dan tentu semoga dedikasi dari teman-teman BBWS Pompengan Jeneberang bisa terus memberi dampak positif bagi masyarakat luas. Amin. Amin. Demikianlah talk show kita kali ini. Terima kasih sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Dr. Surya Dharma Hashim STMT yang sudah meluangkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kita semua. Terima kasih juga kepada Sobat Klop yang sudah setia menyimak dari awal sampai akhir. Dan tentu terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah mendukung terselenggaranya acara ini. Buat Sobat Klop yang ingin mengikuti episode talk show berikutnya, langsung saja daftar di klop.pu.go.id. Gratis, terbuka untuk umum, dan pastinya ada sertifikat elektronik dari BPSDM Kementerian Pekerjaan Umum. Selain talk show, Klop juga punya banyak fitur seru buat kalian yang mau berwisata ilmu seputar dunia pekerjaan umum. Jadi, kalau pengen tahu soal PU, diklopin aja. Jangan lupa untuk follow akun Instagram BPSDM di @pu_BPSDM dan akun Instagram Bappekom 8 Makassar di @pu_BPSDM_Bappekom 8 untuk update info talk show, beasiswa, dan pelatihan-pelatihan lain. Oke, sekian dulu Klop Talk Show episode kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan selama acara berlangsung. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Sebelum ditutup, izin Pak kita kasih semangat dulu kepada Sobat Klop dengan menggunakan jargon PU ya Pak. Baik Pak. PU sigap membangun negeri untuk rakyat. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen tahu seputar PU? Di Klop ini aja. Pengen tahu seputar PU? Di Klop ini aja. Pengen tahu seputar PU?